Pemirsa, Satuan Siber TNI mengaku menemukan pelanggaran pidana yang dilakukan YouTuber Ferry Irwandi dan mengkonsultasikannya ke Polda Metro Jaya. Langkah Mabes TNI itu memicu kritik dan kegaduhan baru. Apa tindak pidana yang dituduhkan ke Ferry Irwandi? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Hari Senin siang, Komandan Satuan Siber TNI Brigjen TNI Juwinta Omboh Sembiring didampingi sejumlah pejabat Mabes TNI tampak mendatangi Mapolda Metro Jaya. Kedatangannya untuk berkonsultasi terkait hasil temuan patroli Siber TNI. Dan Sat Siber TNI menyebut ada beberapa fakta dugaan pelanggaran tindak pidana yang terkait dengan Ferry Irwandi, YouTuber sekaligus CEO Malaka Project. Namun detail dugaan pelanggarannya belum diungkap ke publik karena masih akan didalami oleh pihak Polda Metro Jaya. Langkah hukum berikutnya baru akan ditentukan usai Polda Metro Jaya menganalisa data dan informasi yang disampaikan Satuan Siber TNI. Kehadiran kami di Polda Metro Jaya selain bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang ada di sini, kami juga tadi telah melakukan konsultasi dengan saudara-saudara kami di Polda Metro Jaya. Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli cyber. Terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Saya ulangi, kami menemukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Selanjutnya, sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Saya pikir itu aja ya teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Ferry Irwandi yang dimaksud adalah seorang YouTuber dengan username sama dengan namanya, Ferry Irwandi, dan pemilik subscriber hampir 2 juta. Ferry Irwandi juga merupakan pendiri Malaka Project, sebuah platform edukasi digital yang bertujuan untuk membentuk masyarakat baru di Indonesia. Visinya adalah mencetak generasi muda yang kritis, rasional, dan empirik. Pihak Satuan Siber TNI mengklaim sudah berupaya menghubungi Ferry Irwandi, namun tidak ada respon. Kami coba handphonenya mati, nggak bisa, stop saya hubungi, saya coba konsultasi karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai tenaga cyber juga memiliki hal seperti itu. Saya coba kontak, stop saya suruh, tidak bisa. Itu aja, terima kasih. CEO Malaka Project, Ferry Irwandi membantah pernyataan Brigjen TNI J.O. Sembiring lewat akun media sosial miliknya @irwandiferry. Ferry menyebut belum dihubungi pihak Siber TNI. Ferry juga menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah mengganti nomor telepon, serta memastikan dirinya tidak akan melarikan diri dan akan menghadapi semua tuduhan pidana dengan tenang. Singkat Ferry saat dihubungi wartawan, iya, dan silakan tanya wartawannya, gue bilang, gue nggak tahu apa-apa, gue lagi main FIFA. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak.
gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Itu aja Pak Jenderal, semoga sehat, bahagia selalu, senang selalu. Saya juga nggak tahu tindak pidana apa yang saya lakukan. Dalam dialog dengan Metro TV, saat diminta penegasan soal keterlibatan Ferry Irwandi dalam penyebaran disinformasi, Brigjen TNI Juwinta Omboh Sembiring justru menyebut masih dikaji terus. Pak Jo, jadi apakah CEO Malaka Project, Ferry Irwandi itu adalah salah satu orang yang Anda duga tadi menyebarkan misinformasi? Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, dugaan terhadap tindak pidana yang dia lakukan itu kita duga, kita kaji terus. Ini sedang kita konsultasikan. Nanti kita tunggu saya proses hukum. Saya pikir saya hanya sebagai Dansat Siber akan menjawab terkait dengan ruang siber saja, Mbak, sebagai tugas saya. Dugaan tindak pidana yang Anda maksud apa, Pak Jo? Nanti mungkin tanyakan saja, Mbak. Nanti penyidik silakan orang hukum yang berbicara. Sementara itu, co-founder Malaka Project Chania Cita mengaku kaget dengan penyebutnya nama Ferry Irwandi oleh Komandan Satuan Siber TNI Brigjen TNI Juwinta Omboh Sembiring. Sampai saat ini pihak Malaka Project belum mengetahui secara spesifik apa tindak pidana yang dimaksud. Dan sangat kaget ya gitu, tindak pidana apa gitu, apalagi dikatakan itu dari patroli siber gitu kan, berarti mungkin dari konten digitalnya Ferry misalnya, sedangkan kami selama ini sebagai redaksi misalnya di Malaka pun selalu melakukan review sebetulnya, dan harusnya yang dilakukan Ferry semuanya selalu dalam koridor hukum, dalam koridor kebebasan sipil kok gitu. Apapun itu yang disampaikan adalah terkait dengan gagasan tentang demokrasi, tentang hal-hal yang baik untuk publik. Dan kami tidak melihat, harusnya sih ya, tidak ada unsur kejahatan di situ gitu. Dan hari ini pun kan ternyata banyak juga koalisi sipil yang sudah berbicara, meminta kepada kepolisian untuk tidak menindak kalau ada laporan pidana, karena dugaannya ya ini akan mencederai sebetulnya kebebasan sipil gitu. Sejauh ini tapi kami belum tahu ya, akhirnya dugaan tindak pidananya itu apa gitu, karena sampai statement di medianya pun kan hanya ada dugaan tindak pidana tapi tidak ada spesifikasi pidananya itu apa, bagian yang mana misalnya dari apa yang disampaikan Ferry mungkin di media atau di sosial media. Belakangan muncul kabar bahwa tindak pidana yang diadukan Mabes TNI ke Polda Metro Jaya terkait dengan pencemaran nama baik. Menanggapi hal itu, Chania Cita tegas menyatakan bahwa delik itu tidak bisa dipakai untuk lembaga negara sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Saya sendiri kebetulan baru aja mempublikasikan sebuah video ya, di mana saya menyampaikan di situ terkait putusan MK 105 tahun 2024. Jadi tahun lalu ada putusan yang secara jelas menyatakan bahwa pencemaran nama baik ITE itu tidak bisa berlaku kalau subjeknya lembaga pemerintah. Dalam hal ini konteksnya misalnya TNI ya gitu. Kalau misalnya yang dinyatakan sebagai subjek yang tercemar di sini nama baiknya adalah TNI, itu harusnya tidak bisa berlaku ITE berdasarkan putusan MK yang ada dinyatakan tahun lalu ya gitu. Jadi buat saya sendiri harusnya koridornya cukup clear bahwa pencemaran nama baik itu harus spesifik perorangan ya, individu, tidak bisa mengatasnamakan lembaga negara, karena balik lagi ini adalah delik yang selalu dipakai untuk selama ini ibaratnya apa ya, mengancam lah gitu ya kebebasan sipil untuk mengkritik gitu. Yang pasti, tudingan Mabes TNI bahwa YouTuber Ferry Irwandi melakukan tindak pidana telah memicu kegaduhan tersendiri. Sebab, hal itu justru menimbulkan ketegangan baru antara masyarakat sipil dengan militer, dan ini dipastikan akan kontraproduktif. Harusnya, Mabes TNI belajar dari kasus kriminalisasi Ben Sukatani yang memicu kemarahan publik.